semuanya, perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Madesinta Injurina dari kelas 10-3 nomor absen 14. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pasar modal. Kalian tahu nggak sih apa itu pasar modal? Simak materi berikut ini ya. Ini dia nih materinya. Materi kita kali ini adalah pasar modal. Nah, apa sih pasar modal itu? Pasar modal pengertiannya adalah jasa keuangan yang perannya itu memfasilitasi masyarakat untuk melakukan perdagangan atau jual beli efek. Nah, pasar modal itu juga punya sejarah nih, sejarah pasar modal di Indonesia. Pasar modal atau bursa efek itu telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau yang biasa kita kenal dengan VOC. Nah, ini ada lini masa singkat sejarah bursa efek di Indonesia. Pertama-tama itu di tahun 1912 didirikan di Batavia oleh pemerintah Belanda, yaitu Amsterdamse Effectenbeurs. Lalu di tahun 1925 hingga 1942 bursa efek kembali dibuka setelah Perang Dunia ke-1 selesai. Lalu di tahun 1956 hingga 1977, bursa efek dibuka kembali yang kedua kalinya setelah Perang Dunia yang kedua. Lalu selanjutnya di tahun 1977 hingga 1987, bursa efek Jakarta diresmikan oleh pemerintah, namun perdagangannya justru menurun. Lalu selanjutnya di tahun 1988 hingga 1990, BEJ terbuka untuk asing, jadi bisa digunakan oleh orang-orang asing, orang-orang dari luar negeri. Aktivitas bursa pun terlihat meningkat, jadi mulai meningkat lagi, udah nggak kayak di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 1977 hingga 1987, kini sudah mulai terlihat meningkat. Lalu di tahun 1992 terlihat bahwa terdapat perubahan nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal atau yang disingkat dengan BPPM. Nah, di tahun selanjutnya, di tahun 1995, sistem otomasi dari Bursa Efek Jakarta ini menggunakan sistem komputer Jakarta atau namanya adalah Automated Trading Systems. Lalu kita lanjut ke tahun 2002, itu Bursa Efek Jakarta mengaplikasikan perdagangan jarak jauh. Jadi kita dapat melakukan perdagangan jarak jauh itu mulai dari tahun 2002. Selanjutnya yaitu di tahun 2007, Bursa Efek yang ada di Surabaya dan juga Bursa Efek Jakarta bergabung. Lalu mereka berubah nama menjadi BEI atau Bursa Efek Indonesia yang kita kenal sekarang. Nah, di tahun 2009 BEI ini mengalami peningkatan gitu, jadi dia meluncurkan sistem perdagangan baru yang bernama JATS NextG. Selanjutnya yaitu fungsi dari pasar modal. Di sini ada 6 fungsi dari pasar modal, yaitu yang pertama sebagai sarana penambah modal bagi usaha perusahaan. Nah, perusahaan itu dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Jadi saham-saham ini akan kembali dibeli oleh masyarakat umum
oleh perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Nah, dari sini maka perusahaan itu akan mendapatkan modal. Lalu yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Nah, setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang udah dibeli tadi akan memberikan keuntungan atau namanya adalah dividen. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan seluruh warga. Lalu yang ketiga ada sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Apa sih itu artinya? Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal tersebut, maka produktivitas dari perusahaan itu ditaksir akan meningkat. Lalu selanjutnya, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Nah, keberadaan pasar modal ini dapat mendorong munculnya dan berkembangnya industri-industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru, sehingga dengan itu akan mengurangi angka pengangguran. Lalu, dapat juga sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Nah, itu setiap dividen atau setiap keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham itu kan akan diberikan pajak oleh pemerintah. Nah, melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan dari negara. Lalu yang terakhir sebagai indikator perekonomian negara. Nah, aktivitas dan volume penjualan atau pembeliannya kan ada jual dan beli. Di pasar modal ini, jika semakin meningkat, maka dapat memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan itu sedang berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya menurun, berarti perusahaannya sedang tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya ada manfaat dari pasar modal. Nah, sebenarnya manfaat dari pasar modal ini dibagi dua. Dua itu ada manfaat untuk emiten. Emiten itu adalah yang menerbitkan efeknya. Lalu manfaat untuk si investornya. Nah, manfaat untuk emitennya yang pertama adalah jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Jadi, untuk si emiten dia akan mendapatkan dana yang berjumlah besar. Lalu yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Lalu tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana. Solvabilitas atau penyelesaian perusahaan itu tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Lalu ketergantungan emiten terhadap bank itu juga menjadi lebih kecil karena adanya pasar modal. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat untuk investor. Apa aja sih manfaat pasar modal untuk investor yang melakukan investasi ini? Nah, yang pertama, nilai investasi itu kan pasti berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Nah, peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Nah, itu akan sangat bermanfaat bagi sang investor. Yang kedua, investor ini akan memperoleh sebuah keuntungan yang disebut dengan dividen bagi yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi atau surat utang. Dapat juga melakukan beberapa instruksi yang mengurangi resiko. Selanjutnya, kita beralih ke instrumen dari pasar modal. Nah, instrumen pasar modal itu setidaknya ada 5 instrumen. Yang pertama itu adalah reksadana. Reksadana itu adalah wadah untuk mengumpulkan beberapa investor, mengumpulkan dana beberapa investor, baru nanti disatukan, baru nanti diinvestasikan. Lalu yang kedua adalah saham.
Saham ini adalah surat berharga atau efek yang menunjukkan bukti kepemilikan seseorang atau suatu perusahaan terhadap sebuah perusahaan lainnya. Lalu yang ketiga adalah obligasi. Obligasi adalah surat hutang. Lalu yang keempat adalah Exchange Traded Fund atau yang disingkat dengan ETF. ETF ini mirip dengan reksadana, namun kalau ETF ini dapat diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Lalu yang terakhir itu adalah derivatif. Derivatif ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Selanjutnya, lembaga pasar modal ini ada 4. Ada Biro Administrasi Efek atau yang kita kenal dengan BAE. Lalu ada bank kustodian, wali amanat, dan juga pemeringkat efek. Nah, yang pertama, Biro Administrasi Efek adalah pihak yang melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang dapat menyelenggarakan Biro Administrasi Efek ini hanyalah yang sudah memperoleh izin usaha dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang berikutnya adalah bank kustodian. Bank kustodian adalah pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek, termasuk juga reksadana. Dalam transaksi reksadana, ketika nasabah atau investor melakukan pembelian, maka uang yang dibayarkan akan masuk ke dalam rekening atas nama reksadana di bank kustodian, bukan ke rekening manajer investasi. Nah, ini ada Asosiasi Bank Kustodian Indonesia. Apa sih Asosiasi Bank Kustodian Indonesia itu? Jadi itu adalah organisasi satu-satunya dari bank kustodian yang menyelenggarakan layanan kustodian yang aktif di pasar modal Indonesia. Keanggotaan badan-badan usaha tersebut diwakili oleh karyawannya yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan layanan kustodian yang diselenggarakan. Lalu ada wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Biasanya wali amanat ini mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan obligasi. Wali amanat memiliki peran yang sangat penting bagi para pemilik utang atau kreditur karena akan memberikan informasi mengenai kondisi dan perkembangan mengenai emiten yang terkait. Nah, lalu ada juga pemeringkat efek. Pemeringkat efek adalah pihak yang menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat hutang atau debt securities, misalnya obligasi dan commercial paper. Dalam memberikan penilaian ini, dilakukan penelaahan terhadap kondisi dan juga kinerja perusahaan yang berencana menawarkan efek utang tersebut dan akan memberikan peringkat yang mudah dimahami oleh investor dan juga masyarakat umum. Nah, Pevindo ini adalah lembaga pemeringkat surat utang atau rating obligasi yang telah menjadi entitas pemeringkat instrumen hutang yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke mekanisme pasar modal. Nah, untuk mekanisme ini melalui dua tahap, yaitu pasar perdana dan yang kedua adalah pasar sekunder. Nah, pasar perdana. Urutan di pasar perdana itu yang pertama, sang investor akan mengisi formulir pemesanan pembelian saham, lalu akan menyetorkan dana tersebut ke rekening dana nasabah di perusahaan efek. Kemudian menyerahkan formulir tadi, bukti setor, serta identitas diri.
Perusahaan efek akan menyerahkan FPPS atau formulir tadi ke penjamin emisi untuk dilanjutkan ke BAE atau Biro Administrasi Efek, guna mendapatkan penjatahan saham tentunya. Lalu setelah mendapatkan konfirmasi dari BAE, informasi tersebut akan langsung diberitahukan ke investor terkait. Form pemesanan saham kemudian akan dikumpulkan secara kolektif di Biro Administrasi Efek. Lalu, berikut urutan mekanisme di pasar sekunder. Pasar sekunder yaitu investor yang ingin membeli saham akan melakukan order melalui perusahaan efek dengan menyebutkan nama saham, nominal dalam pembelian lot, dan juga harga. Investor yang ingin menjual, kalau tadi kan membeli, sekarang yang menjual, itu akan melakukan order jual dengan sistem yang sama dengan seperti pembeli. Order yang masuk akan ditampilkan di sistem perdagangan bursa dan dapat diamati dalam sistem perusahaan efek. Lalu, jika order beli telah bertemu dengan order jual, maka transaksi telah terjadi. Untuk pembelian, investor harus menyetorkan dana sesuai nominal maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Lalu, investor akan menerima pembayaran penjualan maksimal 2 hari kerja juga setelah transaksi. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Gimana? Udah mengerti belum mengenai pasar modal? Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian resapi ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan materi yang saya sampaikan.